Uh, triase di IGD, karena ada juga yang namanya triase lapangan. Nah, ini dia mempunyai pendekatan yang berbeda. Kalau triase di lapangan atau bencana itu kita memilah pasien yang kemungkinan selamatnya lebih tinggi. Nah, itu yang akan ditolong duluan. Tapi kalau di rumah sakit, yang kita tolong bukan yang kemungkinan selamatnya tinggi, tapi yang tingkat keparahannya paling tinggi. Terbalik. Karena di rumah sakit diasumsikan punya staf, punya tenaga, dan fasilitas untuk melakukan pertolongan pertama. Kemudian ada lima sistem triase, 5 level yang saat ini sedang dikembangkan dan sudah diaplikasikan di berbagai negara. Nah, di Indonesia belum ada kesepakatan atau konsensus kita memakai yang mana. Apakah ingin mengikut salah satunya dari lima sistem ini atau Indonesia akan membuat sendiri. Nah, ini belum tuntas pembahasannya. Tapi nanti kita akan melihat satu persatu secara sepintas seperti apa kelima sistem triase ini. Nah, triase 5 level. Triase yang selama ini kita kenal itu 3 warna, merah, kuning, hijau, dan satu lagi hitam. Kalau hitam tidak masuk di IGD, tapi ke ruang jenazah. Nah, untuk 5 level ini sudah sangat banyak riset yang membuktikan bahwa validitasnya lebih baik dibandingkan dengan yang 3 level atau 4 level. Sehingga ENA, Emergency Nurses Association, ini menganjurkan agar rumah sakit itu mengaplikasikan triase 5 level ini. Ini beberapa istilah yang dipergunakan untuk prioritas paling utama disebut dengan resusitasi. Nah, ini kondisinya gawat dan darurat. Ini sama kalau menggunakan sistem triase yang tradisional, ini disilakan dengan warna merah. Nah, cuma kemudian kelemahan kalau menggunakan yang hanya 3 level, tidak bisa membedakan mana yang gawat darurat yang mengancam nyawa dan mana gawat darurat yang sebetulnya tidak mengancam nyawa. Itu kan semua merah. Nah, kalau dia menggunakan 5 level, kita masih bisa mengklasifikasi gawat darurat iya, tapi apakah ini mengancam nyawa? Maka itu betul-betul merah. Tapi kalau dia gawat darurat tapi tidak mengancam nyawa, maka dia bukan merah tapi orange. Nah, terus kemudian baru bagaimana dengan pasien yang darurat tapi tidak gawat? Nah, itu baru kemudian kuning. Kemudian ada yang tidak gawat, tidak darurat. Nah, tidak gawat ini juga ada 2 macam. Nah, kalau dia pakai triase biasa, ini hanya dengan hijau saja. Padahal hijau itu ada 2 macam. Nah, tidak gawat itu ada 2 macam. Ada yang tidak gawat, tapi ada kemungkinan untuk mengalami kegawatan. Ada dan kemudian ada yang memang betul-betul tidak gawat, tidak darurat, dan tidak ada potensi untuk mengalami kondisi kegawatan. Nah, ini yang kemudian diistilahkan dengan non-urgent atau kalau warna biru. Oke, mudah-mudahan ini cukup jelas. Tadi kita sudah diperkenalkan dengan nama-nama sistem triase yang ada di dunia. Saat ini ada 4 yang paling populer. Yang pertama CITES. CITES ini dari Kanada. Kemudian ESI ini banyak dikembangkan oleh perawat-perawat di Amerika. Kemudian ATS ini Australia. Kemudian MTS ini dari Manchester. Kalau melihat secara umum sih sebetulnya hanya perbedaan di antara istilah-istilah ini sangat kecil sebetulnya. Yang mungkin agak signifikan perbedaannya hanya di waktu responnya. Waktu respon ini adalah setelah pasien datang ke IGD, berapa waktu yang diperlukan untuk menemui perawat atau dokter untuk diberikan pertolongan atau dikaji. Nah, kalau yang dia masuk kategori resuscitation, nah ini waktu responnya ya 0 menit, harus sesegera mungkin, tidak boleh menunggu. Tapi kalau dia emergent,
gawat darurat. Nah, kemudian pasien yang darurat tapi tidak gawat itu boleh menunggu 60 menit. Kalau sitas. Nah, ini yang kalau untuk versi Indonesia sebetulnya kita banyak mengadopsi dari punya Australia. Yang kalau dia adalah pasien darurat tapi tidak gawat itu menunggunya 30 menit, bukan 60 menit. Nah, ini yang paling banyak. Termasuk rumah sakit besar seperti RSCM, Fatmawati itu mengadopsinya ke sini, ke ATS, walaupun tidak menyebutnya ATS. Tapi kalau melihat waktu responnya, kemudian algoritma yang digunakan itu kita mengadopsinya banyak ke sini. Walaupun di rumah sakit itu ada beberapa modifikasi yang dilakukan untuk penyesuaian. Ini yang paling banyak saat ini. Terus kalau kemudian ada pertanyaan, mana yang paling baik di antara keempat ini? Jawabannya semuanya baik, tergantung seperti apa yang kita inginkan. Karena masing-masing ini punya keunikannya masing-masing, punya kelebihannya masing-masing. Kalau untuk menjelaskan keunikan masing-masing ini, saya rasa 30 menit tidak cukup. Nanti kalaupun ada yang ingin tanyakan, nanti bisa kita perdalam saat sesi diskusi. Baik. Ya. Namun secara umum ini semuanya baik.